Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Bahwa dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah warisan Wali Songo dari wayang hingga masjid. Bahwa Wali Songo merupakan tokoh penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Bahwa ada beragam warisan dari para wali, mulai dari wayang hingga bangunan masjid yang dulunya dipakai sebagai media dakwah. Bahwa Wali Songo berarti 9 penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Bahwa nama dari masing-masing wali dikenal sesuai dengan nama tempat penyebaran agamanya. Dalam penyebaran agama Islam, Wali Songo menggunakan pendekatan kebudayaan serta profesionalitas dari para wali yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah gending atau lagu instrumental Jawa. Terus tradisi kebudayaan hingga permainan menjadi media Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Dengan menyisipkan unsur seni dan budaya, dakwah yang disampaikan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Hal ini juga mempermudah para wali karena dakwah menjadi lebih mudah dipahami dan dekat dengan rakyat. Bahwa warisan kultural Wali Songo yang digunakan saat berdakwah, diantaranya yang telah dilakukan oleh Sunan Gresik, bahwa beliau merupakan wali pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa, bahwa beliau berdakwah menggunakan cara berdagang, memberikan pengobatan secara gratis, dan juga beliau mengajarkan cara bercocok tanam. Bahwa Sunan Gresik juga merangkul masyarakat bawah yang disisihkan saat mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Selain dakwah, Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid pesucinan di daerah Leran, Gresik. Bahwa masjid tersebut diyakini sebagai masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Dan selanjutnya, warisan yang dimiliki oleh Sunan Ampel, bahwa beliau Wali Songo yang selanjutnya berhasil mengembangkan dan mewariskan konsep pesantren yang digunakan hingga saat ini. Agar bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat pada masa itu, Sunan Ampel mendekatkan istilah Islam dengan bahasa setempat. Bahwa salah satu contohnya pendekatan bahasa Sunan Ampel, di antaranya kata sembahyang, langgar, dan santri. Dan cara dakwanya dikenal juga dengan falsafah molimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal yang tercela.
Dan selanjutnya adalah Sunan Kudus, yakni menggunakan pendekatan budaya dengan mengganti sapi dengan kerbau untuk disembelih. Bahwa cara ini merupakan cara Sunan Kudus untuk menghormati masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Selain mengganti tradisi yang menyembelih sapi, Sunan Kudus juga menyesuaikan bangunan, yakni bangunan Masjid Menara Kudus dengan seni bangunan atau arsitektur Hindu dan Buddha. Dan beliau juga membuat tradisi yang digelar setiap 1 tahun sekali menjelang bulan Ramadan. Dan selanjutnya adalah Sunan Giri yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah timur. Bahwa beliau menyebarkan ajaran Islam menggunakan penciptaan wayang serta gending atau lagu yang berinstrumental Jawa. Bahwa selain wayang dan gending, warisan dari Wali Songo ini adalah permainan anak-anak seperti jamuran, jublek-jublek suweng, serta ilir-ilir dan jelungan. Dan selanjutnya adalah Sunan Bonang. Bahwa media yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah adalah karya tulis dan karya seni. Bahwa salah satu anggota Wali Songo ini banyak melahirkan karya-karya baik tulis maupun seni. Salah satu karya dari Sunan Bonang adalah tembang, yakni Tombo Ati, yang terinspirasi dari syair Abu Nawas. Bahwa tembang tersebut merupakan intisari ajaran Sunan Bonang yang terkandung dalam suluk Uragil. Di samping itu, Sunan Bonang juga memasukkan rabab dan bonang sebagai pelengkap gamelan Jawa yang bernuansa Islam. Dan selanjutnya adalah Sunan Derajat. Selain seni, kegiatan sosial yang juga menjadi media yang sering dipakai oleh para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam yang berada di Pulau Jawa. Bahwa Sunan Derajat merupakan wali yang menggunakan kegiatan sosial sebagai media mengajarkan agama Islam. Bahwa ajarannya dikenal dengan pepali, pitu, atau 7 dasar ajaran. Beliau menggunakan wayang seni yang berupa suluk serta tembang pangkur, yakni yang telah dilakukan oleh Sunan Derajat. Dan selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Kalijaga salah satu anggota para wali yang berada di Pulau Jawa. Bahwa Sunan Kalijaga, beliau sangat terkenal dengan dakwanya yang menggunakan media pertunjukan wayang kulit dan gamelan gong sekaten. Bahwa ajaran beliau bisa ditelusuri dalam suluk, sujina, dan serat kaki walaka. Bahwa Sunan Kalijaga berperan juga dalam pembangunan Masjid Demak.
Dan selanjutnya adalah Sunan Muria. Beliau adalah anggota Wali Songo, di mana selanjutnya beliau menggunakan media pengajaran tentang cara bercocok tanam dan juga cara berdagang. Di samping itu juga Sunan Muria, yakni mengajarkan melaut, menyampaikan ajaran agama Islam. Bahwa Sunan Muria berperan penting dalam mengubah tradisi sesajen yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu, yakni menjadi tradisi kenduri. Bahwa beliau juga merupakan salah satu wali yang menggunakan gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Dan selanjutnya adalah warisan dari Sunan Gunung Jati. Beliau mewariskan 5 nilai dasar yang disebut dengan panca laku. Bahwa salah satu anggota Wali Songo ini juga sangat terkenal dengan pesannya, yakni ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Dengan harapan apa? Agar masyarakat senantiasa menjaga masjid dan peka terhadap kehidupan rakyat miskin. Di samping itu juga Sunan Gunung Jati mendirikan masjid, yakni Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Demikianlah kisah tentang warisan Wali Songo dari wayang hingga masjid.